Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Casif, Mbak Rere, dan Mas Dono. Di sini kami akan memaparkan bagaimana tindakan BSSN dalam menangani cybercrime oleh Bjorka pada tahun 2022. Saya Siti Fatimah Jasmine dengan NPM 21044010028. Perkenalkan, nama saya Gracia Meditya Sinulinga dengan NPM 21044010133. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Iza dengan NPM 2299100279. Dengan NPM 2299100002. Hai, nama aku Agatha Krisela Belina Bowo dengan NPM 21044010062. Hai, saya Fahrina Diapat Manur Firdaus dengan NPM 21044010048. Halo, perkenalkan nama saya Ayunda Roliana Dewi dengan NPM 21044010013. Keamanan cyber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah dan alat keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serta mencegah gangguan dalam operasi bisnis karena aktivitas jaringan yang tidak diinginkan. Organisasi menerapkan keamanan cyber dengan merampingkan pertahanan digital di antara personel, proses, dan teknologi. Keamanan cyber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pelanggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2022, lebih daripada 77,2% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Artinya ada 226.026.769 jiwa dari total penduduk 272.682.600 penduduk Indonesia yang terkoneksi internet. Peningkatan pengguna internet terjadi di masa pandemi COVID-19 akibat penggunaan teknologi internet untuk menggantikan aktivitas tatap muka. Hal ini juga sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, di mana terdapat peningkatan akses internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik oleh rumah tangga maupun individu di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan penggunaan internet terbesar keempat di dunia ini menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital maupun internet. Nah, baik dari dimensi sosial, politik, ekonomi, seperti propagasi politik, hoaks, sara, ujian kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindakan kejahatan lainnya. Hal tersebut terus dapat diantisipasi, dicegah, dan ditangani untuk menjamin keamanan cyber. Jadi studi kasus yang kami gunakan terkait kekerasan cyber adalah kasus dari seorang peretas bernama Bjorka. Nama Bjorka sendiri tengah hangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bjorka adalah anggota dari Bridge Forum, di mana forum ini memiliki kegiatan menjual belikan kebocoran data. Bjorka sendiri bergabung pada Bridge Forum ini pada 9 Agustus 2022. Karena keahlian yang ia miliki, ia mendapat julukan God atau Dewa. Nah, bersumber dari website di mana Bjorka menjual data-data tersebut, dia sudah mengunggah hingga miliaran data yang diklaimnya adalah hasil dari membobol korporasi hingga lembaga negara. Aksi pertama Bjorka yaitu membobol data pribadi pengguna Tokopedia yang dilanjut dengan membobol 270 juta pengguna sosial media Wattpad pada Juni 2022. Pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan efikasi dan eksistensinya dalam menyelesaikan kasus Bjorka ini. Dengan adanya peristiwa ini seolah menelanjangi pemerintah bahwa
Selama ini sistem keamanan yang begitu riskan hingga sangat mudah untuk diretas. Akibatnya krisis legitimasi dan skeptisisme terhadap pemerintah pun semakin meluas di masyarakat. Bjorka sendiri dipandang masyarakat sebagai pelaku kriminal sekaligus dianggap sebagai pahlawan karena keberanian yang ia miliki. Menyikapi fenomena tersebut, untuk menciptakan lingkungan cyber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan terpercaya, memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi cyber, serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan keamanan nasional di ruang cyber, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 membahas mengenai BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, dan peraturan perubahannya pada Nomor 133 Tahun 2017 dengan membentuk BSSN yang bertugas untuk melaksanakan keamanan cyber yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber nasional. BSSN sendiri dibentuk dengan menyusun strategi keamanan cyber Indonesia sebagai acuan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan keamanan cyber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan cyber di sebuah instansi masing-masing. Strategi keamanan nasional, cyber nasional disusun dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kedaulatan, kemandirian, keamanan, kebersamaan, dan juga adaptif. Yang ketiga ada aspek organisasi. Aspek organisasi diukur berdasarkan keberadaan lembaga koordinasi kebijakan dan strategi untuk pengembangan keamanan siber di tingkat nasional. Aspek organisasi terdiri atas 3 indikator, yaitu keberadaan strategi keamanan siber nasional, organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan siber, dan metrik pengukuran perkembangan keamanan siber. Yang keempat ada aspek pengembangan. Kapasitas aspek pengembangan kapasitas diukur berdasarkan keberadaan penelitian dan pengembangan, program pendidikan dan pelatihan, profesional bersertifikat, dan lembaga sektor publik yang mendukung pengembangan kapasitas. Yang kelima, aspek kerjasama. Aspek kerjasama diukur berdasarkan keberadaan kemitraan, kerangka kerja kooperatif, dan jaringan berbagai informasi. Aspek kerjasama terdiri atas 5 indikator, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, partisipasi pada forum internasional, kerjasama pemerintah dengan swasta, dan kerjasama antar instansi pemerintah. Untuk selanjutnya adalah aspek organisasi. Aspek organisasi sendiri diukur berdasarkan keberadaan lembaga koordinasi kebijakan dan strategi untuk pengembangan keamanan cyber di tingkat nasional. Aspek organisasi terdiri atas 3 indikator, yaitu yang pertama adalah keberadaan strategi keamanan cyber nasional, yang kedua adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan cyber, dan yang ketiga adalah metrik pengukuran pengembangan keamanan cyber. Kemudian untuk aspek yang keempat adalah aspek pengembangan. Kapasitas aspek pengembangan sendiri diukur berdasarkan keberadaan penelitian dan pengembangan, program pendidikan dan pelatihan, profesional bersertifikat, dan lembaga sektor publik yang mendukung pengembangan kapasitas. Kemudian untuk yang aspek kelima, aspek terakhir adalah aspek kerjasama. Aspek kerjasama sendiri diukur berdasarkan keberadaan kemitraan, kerangka kerja kooperatif, dan jaringan berbagi informasi. Aspek kerjasama sendiri terdiri atas 5 indikator, yaitu yang pertama adalah kerjasama bilateral, yang kedua adalah kerjasama multilateral, dan yang ketiga adalah partisipasi forum internasional, dan yang keempat adalah kerjasama dengan pemerintah dan swasta, dan yang terakhir adalah kerjasama antar instansi pemerintahan. Dari aspek teknologi, CGI Indonesia saat ini sedang dalam proses menciptakan standar nasional dan alat evaluasi bagaimana pengamanan informasi di Indonesia itu dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan industri. Pentingnya kebijakan dan regulasi terhadap penanganan ancaman, pentingnya regulasi terhadap penanganan ancaman cyber dalam membentuk keamanan cyber di Indonesia ini sangat diperlukan dan sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pengimplementasian strategi yang telah dirancang untuk membangun cyber security yang ideal di Indonesia itu menjadi terhambat. Kepentingan kita untuk membangun cyber security yang ideal sangat diperlukan secepatnya, mengingat kejadian dan kasus-kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia semakin meresahkan.
Menurut GCI, Indonesia merupakan salah satu negara strategis dalam melaksanakan aksi cyber. Indonesia menjadi salah satu negara favorit bagi para hacker untuk melaksanakan aksinya dikarenakan tingkat keamanan cyber di Indonesia itu rendah. Kemudian Indonesia termasuk negara strategis dalam perekonomian dunia. Maka dari itu, pemerintah dan lembaga industri harus meningkatkan keamanan cyber security di kawasan Indonesia. Terima kasih untuk Mas Yasif, Mas Dono, dan Mbak Riri yang telah mendengarkan video kami tentang bagaimana Badan Cyber dan Sandi Negara melancarkan strateginya untuk mengurangi ancaman dari cybercrime. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.